إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, pengagungan, syukur semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar masih mengalir deras untuk kita semuanya. Kita aman, lebih penting daripada makan dan minum, maka jagalah aman dengan iman. Karena iman membuahkan aman dan semuanya berangkat dari ilmu. Ciri khas Islam itulah ilmu. Setiap perbuatan mesti ada ilmunya. Walaupun manusia dicipta untuk beribadah, tapi hukum asal ibadah adalah haram. Yang Allah telah berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bertindak di mana kamu tidak punya ilmu. Ilmu itu Al-Quran, ilmu itu As-Sunnah. Ilmu itu adalah apa yang para sahabat paham dan beramal. Itu baru namanya ilmu. Nanti akan memperkokoh iman. Iman membuahkan aman. Aman lebih penting daripada makan dan minum. Ini nikmat besar yang kita wajib untuk menjaga. Dan termasuk kita duduk kali ini termasuk cara menjaga. Kita juga sehat. Kita juga terjaga dengan keislaman kita. Islam memiliki makna tauhid, Islam memiliki makna taat, Islam memiliki makna terjaga dari pembatalnya. Yang itu akan menjadi kunci keselamatan kita. Yang Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu sebagai muslim. Terjaga tauhidmu, terjaga ketaatanmu, terjaga amalmu, tidak hancur oleh pembatal-pembatal. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kesyukuran kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Ilmu terobosan yang paling utama. Tema kajian kita kali ini adalah sebagaimana kertas sudah terbagi, judulnya adalah cukup dengan berkah bukan dengan jumlah.
Alasan kenapa tema ini kita angkat, karena membaca hadis terakhir di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sidik. Di situ diceritakan hadis tentang jual beli khiyar. Itu yang menjadi pendorong tertulisnya tema ini, yaitu membaca hadis terakhir di kitab Bulughul Maram bab masalah sidik. Hadis di situ cerita tentang jual beli khiyar. Apa isi hadis yang ada? Itu nomor 1 di tulisan Arab yang bawah itu. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Itu ada di Sahih Bukhari pada juz yang ketiga, nomor hadis yang ke-58. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu cerita apa yang ia dapatkan dari Nabi SAW, di mana beliau sabdakan, al-bayyi'an, dua orang yang transaksi jual beli, bil khiyar, keduanya punya hak memilih. Apa syarat jual beli? Ada penjual, ada pembeli, ada barang. Yang kedua belah pihak antara penjual dan pembeli punya hak memilih yang terbaik selagi keduanya belum pisah. Dari transaksinya jadi atau tidak jadi, selama belum pisah boleh. Walaupun nyang-nyangan sudah jadi, akhirnya ada salah satu yang membatalkan, penjual maupun pembeli, pokoknya belum pisah, itu boleh. Atau hak memilih itu pertama khiyar majelis, mungkin juga khiyar syarat, atau khiyar aib. Kalau khiyar majelis, pokoknya belum berpisah, sido atau tidak sido sama-sama boleh. Kalau khiyar syarat, sebagaimana syaratnya, barang ini kena tak toko syaratnya begini, apabila terpenuhi syaratnya sah. Atau khiyar aib, perjanjiannya tidak boleh ada aib yang tertutup. Ketika dicek ternyata tidak ada, lalu jadi satu kesempatan, loh Pak No enek cacate, itu nanti bisa dibatalkan dengan konsekuensinya. Andaikan itu semisal binatang perah, diperkirakan bagus, tetapi setelah diperah, oh ternyata kopong, berikutnya nggak ada isinya, nah itu boleh untuk dikembalikan. Kenapa? Ada cacatnya. Dengan cara mengganti senilai apa yang sudah ia perah. Itu sekilas tentang gambaran global orang jual beli itu boleh memilih. Kemudian yang menjadi intisari adalah fa'in sodaqo wa bayana, bila keduanya jujur. Penjualnya jujur, pembelinya jujur, wabayana, keduanya terbuka untuk menjelaskan bagusnya begini-begini, cacatnya begini-begini, mau tanya beritanya apa, kamu butuhkan, siap ku jelaskan. Itu namanya saling menjelaskan. Akhirnya kedua belah pihak betul-betul tahu nilai barang, karakter barang dan nilai barang, sehingga terjadi tawar menawar, akhirnya perdagangannya jadi. Maka yang kayak begitu burika lahuma, akan diberkahi buat keduanya fi bai'ima, di dalam jual belinya. Biasanya tiang teko mawon susi malah konangan cacate, murah napa larang?
Murah napa larang? Lama-lama murah. Kenapa? Cacate wakeh. Akhirnya bakule wah ya konengan kabeh ya ra entuk bathi. Dicorong ini ra entuk bathi. Gitu nggih kadang-kadang pemikiran nggih. Nah, konangan kabeh malah murah dicorong ini ya ora bathi. Dhisik tukuku enggak sampai njelimet ngono kuwi, saiki tau ekone malah konangan kabeh. Iya ra bathi. Mungkin gitu nggih biasanya nggih. Kita tidak usah khawatir yang kayak begitu. Seolah jujur itu kehilangan untung. Dicorong ngono taikone kabeh ya rentok bathi. Seolah jujur itu enggak kehilangan untung. Makanya banyak orang yang menyembunyikan cacat. Ben berkesan apik, regane ben panggah tinggi. Tetapi itu tidak ada jaminan. Yang ada jaminan justru keduanya jujur saling menjelaskan. Walaupun kadang ada kesimpulan, wah ya konangan kabeh cacate malah renek regane. Tapi ingat, jujur saling terbuka itu peluang terbukanya berkah. Senajan to badene mboten sepiro atau Pak Puk. Napa Pak Puk niku? Tukune semono, dole ya semono. Wis kelangan ini itu, kadang nggak diperhatikan. Sing penting balik modal, jenenge Pak Puk. Seolah itu nggak enak bathini, tapi Allah mengatakan yang kayak begitu itu akan diberkahi. Makanya orang yang jadi pedagang kayak begitu malah bertahan dan lurus kehidupannya. Kalau gitu dari mana? Dari keberkahan. Dari situ tampak bahwasanya cukup itu dengan berkah, bukan dengan apa? Jumlah. Ini sangat tampak sekali dari situ. Ini alasan diangkatnya tema itu permasalahannya. Dari situ sangat tampak sekali di mana kecukupan yang ada. Ternyata itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in katama, bila keduanya saling menyembunyikan, wa kadzaba, keduanya saling bohong. Sing sitok kakian nekone cacate, sing sitok kakian ndelikne rahasiane. Lah perlu malah direkayasa, badine ben akeh. Seolah secara teori akal ngono kuwi bathi, tetapi dikatakan di sini muhiqat barokatu baihima, akan dihapus berkah transaksi jual beli keduanya. Lho bukti ini aku ya panggah bathi akeh. Kita butuh ingat, lafadz muhiqat itu adalah dikurangi pelan-pelan. Mungkin hari itu masih banyak, tapi ke depan nanti akan berkurang, lama-lama konangan, lama-lama wong ngerti kayak tukang menyembunyikan cacat, akhirnya lama-kelamaan rasah pitung karo wong kae. Akhirnya jadi enggak laku. Itu kan akan berkurang terus. Itu berproses. Enggak sekali langsung hancur. Itu tadi tentang alasan kenapa tema ini kita angkat, karena membaca hadis di atas akhirnya diambil kesimpulan bahwasanya cukup itu dengan berkah, bukan dengan jumlah. Tujuan untuk apa tema ini kita angkat? Jawabnya mencari kecukupan dengan cara yang mudah. Tiang gesang niku sing penting cukup napa sing penting sugih? Jenengan ngersakne cukup napa ngersakne sugih? Wong cukup mesti sugih, wong sugih rong mesti cukup. Kita wajib paham, orang cukup tuh mesti sugih. Tapi wong sugih belum tentu cukup. Kenapa? Karena hakikat kaya itu bukan dengan bertumpuknya harta. Yang pesan Nabi SAW, laisal ghina angkasratil mal au angkasratil arad, walakinnal ghina ghina nafsi alladzi fis sudur. Yang namanya kaya bukan dengan tanda bondone tumpuk-tumpuk, tetapi namanya kaya kekayaan jiwa. Ada rasa cukup
ada rasa qanaah, ada rasa tentram. Modal kehidupannya mudah menjadi sarana dia beribadah. Sebenarnya itu ada di situ, kebahagiaan itu. Dan itu sangat mahal sekali. Dan itu tidak identik dengan jumlah, tetapi ketentraman. Dan itu berada di hati. Yang pesan Nabi SAW, ala inna fil jasati mudghah, idza saluhat saluhal jasatu kulluh, wa idza fasadat fasatal jasatu kulluh, ala wahya al qalbu. Ketahuilah bahwa di tubuh manusia itu ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Tapi bila segumpal darah jelek, juga akan jelek semuanya. Apa sih segumpal darah itu? Hati. Dan hati itu butuh ketentraman, bukan dengan harta yang bertumpuk. Hati itu butuh ketentraman, bukan dengan harta yang bertumpuk. Dan hati itu walaupun ada di badan manusia, tetapi pengendaliannya itu oleh Allah Ta'ala. Hati wonten pun timanggenipun di dada kita. Tapi siapa yang mampu mengendalikan? Allah Ta'ala. Hadis menceritakan bahwasanya hati manusia berada di dalam jepitan jari jemari Allah. Berarti Allah mensifatkan diri dengan jari dan menjepit seperti apa kita tidak tahu, tapi kita mengimani. Dan dikembalikan sesuai dengan keagungannya. Yang jelas kita dikuasai. Allah yang membolak-balikkan. Allah menetapkan tentram, Allah melepas, nggak ada yang bisa mengembalikan. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hatiku berada di dalam agamamu. Maka siapa yang digenggam oleh Allah nanti akan tentram. Dan penentramannya Allah sudah memberikan resep. Apa penentram jiwa? Bukan harta, bukan jabatan, tetapi apa yang sabdakan Nabi SAW, membacakan firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub, ketahuilah dengan zikir hati itu tentram. Kenapa? Itu memang bila digambarkan hati itu ikan, zikir itu air. Bila digambarkan hati itu ikan, zikir itu apa? Air. Air tersedia, luas, bersih, ikannya masuk, insya Allah nanti kehidupannya akan baik. Ini resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kenapa tema ini kita angkat adalah mencari kecukupan dengan cara yang mudah, yaitu hidup penuh dengan berkah. Sekarang kita butuh mengetahui berkah itu nopo. Bila kita membaca pensyarahannya, ada beberapa ungkapan. Di antaranya berkah adalah kasratul khair wa dawamuhu wasdiyatuhu bi fi'lin muyassar. Berkah adalah cirinya satu kebaikan. Dua, jumlahnya banyak. Tiga, bersifat terus. Yang keempat, semakin lama semakin berkembang. Yang kelima, didapatkan dengan cara yang mudah, yaitu halal. Api, akeh, terus, mongkrok, goleke gampang. Penak mboten? Loh, membahagiakan sekali. Membahagiakan sekali. Itu keberkahan. Siapa yang mendapatkannya dengan cara, dengan ciri khas halal, nggak ada dosa, maka di situ itu nanti akan berkah walaupun titik. Kenapa? Allah yang mengembang biakan. Napa contohnya? Jumlah titik ning cukup. Napa contohnya? Poso orang sepatas sahur. Walaupun sing dikonsumsi itu air hanya satu teguk. Yang pesan Nabi SAW, tasaharu fa'ina fis suhur barokah walau bijar'ati ma'in.
supaya kamu makan sahur. Kenapa? Pada ketaatanmu dalam bentuk makan sahur itu diberkahi. Walaupun yang kamu konsumsi banyu 1 teguk. Jenengan pun buktiin apa dereng? Sahur ngombe tok ternyata kuat posone. Kalau saya sebatas cerita, bertahun-tahun terakhir ini saya kalau sahur roto-roto ndamel banyu, boten ndamel sego. Teng awak nggih biasa mawon. Ngombe rong gelas, kadang dipun wae legi-leginan. Yang enggak seberapa. Kenyataannya biasa-biasa mawon. Senada dengan itu contohnya, itu ada pembuktian. Itu juga sikap Nabi SAW, mau sarapan dikatakan enggak ada, ya wis lek ngono aku tak poso. Kalau begitu napa sahuri? Kayak enggak sahur. Kesiapan mental, karena mau sarapan otomatis sudah lepas waktu subuh. Ternyata enggak ada, ya wis lek ngono aku tak poso. Itu kan keberkahan, akhirnya jadi kuat. Sehingga dengan begitu dia tidak akan ada pemikiran nyolong, kenapa? Keluwen, terpaksa, enggak ada. Saya ngono aku tak poso wae. Allah memberikan kecukupan. Itu contoh keberkahan. Buktikan saja. Buktikan saja. Berikutnya, setelah kita mengetahui alasan, tujuan dan apa makna keberkahan, sekarang kita masuk di dalam uraian. Ada 10 nomor, semoga terurai di dalam kesempatan taklim kita di malam hari ini. Pertama, Allah zat yang maha berkah. Sebagaimana di nomor 2 nukilan dari surah Mulk yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka maha berkah. Alladzi Allah zat yang biyadihi di tangannya al mulku kerajaan. Allah bertangan, kita bertangan, penyebutannya sama. Tapi tangan Allah enggak sama dengan tangan kita. Tangan kita yo ngene iki, tangannya Allah kembalikan sesuai dengan keagungannya, jangan disamakan dengan tangannya makhluk. Allah sesuai dengan keagungannya. Dan dia maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jelas di sini tabaraka zat yang maha berkah. Makanya bila Allah itu sudah memberkahi, kita bergantung kepada sudah diberkahi, cukup. Cukup. Makanya gantungkan kecukupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mencukupi. Maka dikatakan wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang menyandarkan kecukupannya kepada Allah, Allah pun juga akan memberi kecukupan. Sinten contohnya, buatan nate daring panggah ruso, sinten? Malaikat. Gede nopo cilik? Pol gedini. Termasuk nanti di kondisi akhir zaman, Dajjal tiba. Tempat didatangi, disampaikan promosi ketuhanan Dajjal. Ternyata ditolak, Dajjal pergi ke kekayaan terbawah, nopo sing dikonsumsi masyarakat. Gak ada makanan. Makanya orang yang menuhankan makanan katut oleh Dajjal, rata-rata perempuan dan orang Badui. Tapi siapa yang menyandarkan kepada Allah, makanya zikir itu nanti sudah cukup memberikan kekuatan. Itu contoh keberkahan. Makanya itu gantungan kepada Allah zat yang maha berkah. Makanya supaya kita sering berpuasa sehingga terbiasa. Dan itu termasuk jenis benteng. Apalagi kita masih berada di bulan Muharram. Tanggal pinten dalem menika? Meh separo nggih. Meh 13, hampir. Maka silahkan puasa tengah bulan, atau 1 bulan 3 hari, atau Senin Kemis, atau yang penting Muharram diperbanyak, monggo. Afdhalus Syiyam ba'da Ramadan syahrullah
Al-Muharram, paling utamanya puasa sesudah Ramadan adalah puasa bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Itu termasuk boleh diperbanyak puasa. Itu nanti fadilahnya besar. Berikutnya, nomor 2, semua ketetapan Allah penuh dengan keberkahan. Allah menetapkan kaya atau miskin dan yang semisalnya. Semua ketetapan Allah itu penuh dengan keberkahan. Keberkahan Allah tidak berada pada kaya tanpa miskin, tetapi semua ketetapan Allah itu mengandung keberkahan. Sebagaimana di Ali Imran 191 ada potongan ayat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia. Kaya, miskin, enggak ada yang sia-sia. Subhanaka, Maha suci dari sifat kesia-siaan. Faqina adzabannar, maka jaga kami dari api neraka. Makanya bila kita lihat kehidupan para sahabat, sing kathah niku sugih apa miskin? Kehidupan sahabat sing kathah sugih apa miskin? Sing kathah niku miskin. Miskin kita sami kalih miskine sahabat tasih miskin pundi? Ya miskin aku, ngoten nggih. Miskin mereka itu adalah sangat parah sekali. Orang yang mampu baca tulis jarang. Kertas kayak enggak ada. Orang belajar ya pada kayu, dibatik, watu dibatik, pelepah kurma dibatik, tulang-tulang dibatik. Makanya yang paling banyak mereka itu menghafalkan. Terlalu sering Nabi SAW para sahabat itu nyencang weteng. Sampai Abu Hurairah mulazamah ngintil kemanapun pergi, sering pingsan gara-gara kelaparan. Rasul keluar, Abu Bakar keluar, nyapa metu keluwen, padha ya. Abu Bakar disusul Umar, sama, ayo kita bertamu kepada seseorang yang mereka punya rezeki, akhirnya mendapatkannya. Terlalu sering, baju rata-rata satu. Baju kita sami satu nggih? Nggih, satu lemari ngoten nggih. Mboten sepanganggo, tapi satu lemari. Satu lemari apa satu ruangan? Sama-sama satu, tapi beda. Ternyata kesuksesan itu pada generasi yang seolah fasilitas tidak ada. Tapi hasil tertinggi itu ada pada mereka. Dan berbagai macam keberkahan itu ada sering terjadi. Contohnya pada penggalian parit untuk perang Uhud ke Luwen. Sampai seorang sahabat pulang, tanya pada istrinya, apa ada sesuatu untuk Rasulullah? Saya lihat ngikat perutnya, jik diganjel watu. Ada, tapi ya untuk beberapa saja. Ya wis, masakno, nanti saya sampaikan. Tapi Rasul dan beberapa saja loh ya. Iya, ternyata disampaikan, dibisikkan oleh Rasul, diumumkan. Pinten? Sahabat sing derek menggali parit pada perang Khandaq, pinten jumlahnya? Bisa ribuan. Akhirnya mereka itu geruduk ke rumah seorang sahabat tadi. Suami ditegur, "Loh Mas, kok sakmono kian sing rene?" Lah ya mbok, lek aku matur mengke mek wong pira ngono wae, Rasul lek dawuh ngono dak ngerti aku. Akhirnya dipeseni, jangan kamu angkat dari tungkunya. Beliau datang mendoakan. Dipanggil 10 orang, masuk, makan kenyang. 10 lagi masuk, makan kenyang. Sampai semuanya kenyang. Ketika sudah pulang dicek, tidak berkurang sedikit pun, bahkan malah mongkrok. Itu contoh keberkahan. Yang kayak begitu terlalu sering terjadi. Itu contoh. Itu kepada kehidupan makhluk terbaik.
Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Makanya apapun yang Allah cipta itu tidak ada yang sia-sia, semuanya itu mengandung berkah dan semua itu sudah ada tuntunannya. Itu semua ketetapan Allah penuh dengan keberkahan. Nomor 3, semua orang ditugasi untuk berkarya. Walaupun cukup itu dengan berkah Allah yang cukupi, tapi manusia gak oleh nganggur. Segala sesuatu itu Allah bikin sebab, manusia harus sibuk. Sibuknya manusia bukan penentu cukup, tetapi ketaatan. Makanya gak boleh ada orang itu nganggur, harus full kegiatan. Sebagaimana ya Allah jelaskan ada di dalam surah Jumu'ah yang ke-10, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila salat telah ditunaikan, supaya kalian bertebaran di bumi mencari fadilah Allah, dan supaya kalian memperbanyak zikir kepada Allah, yang dengan begitu kamu nanti akan beruntung. Jelas di sini nggak boleh orang itu hidup nganggur, tapi harus berkarya. Buktinya ada perintah fantasyiru, bertebaran untuk mencari rezeki, dan itu ketaatan. Pencukup bukan kerja, tapi kerja itu ketaatan. Pencukup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang sudah taat, Allah akan mencukupi. Menggunakan sistem berkah tadi, titik tapi cukup. Nah begitu, titik tapi cukup. Dan itu cukup banyak sekali, kita bisa melihat yang seperti itu. Berikutnya nomor 4, semua orang ingin mendapatkan kecukupan. Termasuk itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta supaya diberikan kafafan. Napa kafafan itu? La lahu wala alaihi. Fasilitas yang enggak tumpuk-tumpuk, juga enggak kurang. Niku napa jenenge? Kafafan. Termasuk kayak kasusnya Bani Israel ketika sudah selamat dari kejaran Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan, mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri mereka. Maka mereka mendapatkan 3 atau 4 fasilitas. Napa? Panas terik dilindungi dengan mendung sehingga teduh terus. Nomor 2, sak wayah-wayah butuh banyu dipukulkan batu mantur. Yang nomor 3 ada almanna, barang kayak embun lengket kemudian dikelontoki itu manis. Nek tiyang mriki ndamel opak telo nggih. Dipleten ndur godhong, dipepe, dikelontok, diguntingi, digoreng ngoten nggih. Rasanya rasa telo, almana manis, bergizi. Lalu ada asalwa, apa asalwa? Semisal burung, kayak gemak, puyuh, tanpa dipiara, kutuk. Tapi apa pesan Nabi Musa alaihissalam? Jipo sak cukupe ojo nganti puwo-puwo. Napa puwo-puwo? Pantese siji loro ning nyekele 10. Nah sing 8 niku puwo-puwo jenenge. Lan tiyang niku kathah rakusipun ngoten niku. Menyebabkan enggak berkah itu masalahnya ada di situ. Makanya itu ambil secukupnya. Itulah yang dibimbingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kafafan, sehingga nanti hisabnya itu mudah. La lahu wala alaihi, gak turah-turah juga gak sampai menjadi beban kepada orang lain. Lain nanti kadang kekurangan poso. Baju rusak, tembel dewi, jahit sendiri. Itu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga sering berdoa dengan Allahumma ini ahyini miskinan wa amitni miskinan
wahsuni ma'azum rotil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai miskin, matikan sebagai miskin, nanti kumpulkan bersama orang miskin. Artinya itu apa? Gaya hidup koyok hidupnya wong miskin ketika mengkonsumsi sak cukup karo ukuran. Lek pantesan sak ndekan sak piring niku saon nggih saon mawon, wong telung nggih telung on, selesai. Ketika ada sisa banyak sedekah itu namanya miskin. Artinya gaya hidup secukupnya, ketika ada kelebihan suka sedekah. Itu makna miskin. Itu yang diminta Nabi SAW. Makanya beliau enggak kurang, enggak lebih, walaupun juga sering kelaparan, tetapi sedekahnya mengalir. Sedekahnya itu mengalir. Bahkan ketika wayah dum-duman wong kon jipuk dewi. Kenapa kok begitu? Karena beliau mengambil secukupnya saja. Sehingga kesempatan sedekah itu besar sekali. Dan akhirnya dengan cara begitu itulah hakikat orang kaya. Karena hasil harta bukan yang disimpan, tetapi hasil harta yang sudah disedekahkan. Itu asli hartanya. Nanti mati akan dibawa. Sekarang sedang dititipkan pada A pada B, nanti ketika mati nanti akan dikirimkan. Misalnya sing gawak nih, atau ke alam kubur diterni. Itu asli orang kaya, punya tabungan dan memperbanyak sedekah. Itu semua orang itu pengen hidup secara berkecukupan, itu makna cukup yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita bisa seperti itu, insya Allah hidup kita itu bahagia, sehingga tidak sikut-sikutan dengan yang lain. Pamane musim iwa nek kali wakeh. Sedayatan iku mikire iwake lek sitok sak lengen. Kira-kira sitok tinggi lawuh sak omah sedina cukup. Senajan to saged nggawa sak ning dek namung jibuhe mek sitok mawon. Sing liyane ben liyane. Kira-kira kita ngaten niku iso napa mboten kira-kira? Pumpung dhewe nek liyane ceketem ngoten kira-kira lagi. Itulah yang menyebabkan kerusakan ada di situ. Kerusakan ada di situ. Betul itu, nanti akan dikuasai seseorang saja yang nanti akan kehilangan. Kalau wis sugih nanti akan mengiri. Nah, ini penyakit masyarakat. Berikutnya nomor 5. Semua orang punya kadar yang berbeda-beda. Memang begitulah Allah membuat masing-masing itu punya kadar yang berbeda-beda. Nukilan dari surah Zuhruf yang ke-32, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat. Apakah mereka sing dum-dum rahmat Allah? Tentunya bukan. Kamilah yang berbagi modal kehidupan mereka pada kehidupan dunia. Sebagian ada yang saya lebihkan daripada yang lain dengan beberapa level. Ini kondisi masyarakat yang jelas berbeda dari kadar masing-masing. Kadar umur berbeda, kadar kecerdasan otak berbeda, kadar kekuatan juga berbeda, kadar melakukan sebab juga berbeda, kadar kemampuan kerja, keterampilan pun juga berbeda-beda. Sehingga ada yang dimudahkan untuk gampang ngumpul, ada juga yang dimudahkan gak ngumpul-ngumpul. Kenapa? Memang Allah sing dum-dum. Fungsinya apa? Lihat takhidha ba'du mala ba'din suhriya, supaya terjadi kemitraan. Yang kaya butuh miskin, yang mungkin butuh maya, sehingga terjadi kemitraan. Suguh kabeh repot, miskin kabeh nggih repot. Sebagian sugih, sebagian miskin, lihat takhidha ba'du mala ba'din suhriya. Itu supaya terjadi kemitraan yang baik. Berikut nomor 6. Ada keluhan bahwa dunia itu kikir. Kita sami nate sambat mboten kira-kira. Ternyata dunia itu kikir, alam itu kikir. Jadi nate sambat mboten. Kayaknya banyak orang yang sambat ngoten niku.
kono kesel ra entuk apa-apa, kono kesel ra entuk apa-apa. Bahkan enek sing kronto-ronto, takdir memang kejam. Wonten tiyang sing muring-muring ngoten niku. Sinten sing kathah nyanyian isine takdir memang kejam sinten? Malah dibredel saking mboten bener. Dan seterusnya. Itu banyak seperti itu. Makanya kalau ada kayak begitu pada benak kita itu penyakit pemikiran. Penyelesaian bila kita mengalami, ya kita kembali dengan kadar pemikiran yang benar, bahasanya cukup itu dengan berkah bukan dengan jumlah. Dan profil kehidupan para sahabat, mereka bukan orang yang turah-turah. Apalagi bila kita melihat puasa tahap awal itu berarti pol. Sudah panas, sering waktunya lebih panjang, kerjanya lebih keras. Yang kadang peraturan puasa sapa maghrib urung buka terus kebablasan turu. Gak oleh buka, gak boleh sahur, sesuk kudu poso neh, iso double. Awalnya puasa begitu, baca Sahih Bukhari. Yang sudah biasa menyelami kajian kitab yang kayak begitu mudah ditangkap bahasa seperti itu. Itu berat. Makanya bila kita mengalami keberatan, orang dulu itu adalah banyak keberatan. Tapi mereka ternyata bisa menyelesaikan dari kehidupan mereka. Makanya kita jangan berkeluh kesah. Kalau kita mulai berat, gali bagaimana profil generasi pertama, bagaimana mereka lebih berat ternyata bisa mengalami kesuksesan. Masih ada 4 terakhir, kesusul waktu adzan. Jeda sejenak, mau diadzani disilahkan, monggo. حي على
Alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihat. Pujian kita haturkan kepada Allah yang dengan nikmatnya amal saleh sempurna. Kesempurnaan yang kita dapatkan ialah satu, kita di negeri Islam. Negeri Islam apa negeri gaduh-gaduh? Apa negeri kafir? Negeri nopo? Negeri Islam. Kita wajib bersyukur. Nopo tandane? Berdiri masjid, berkumandang adzan menggema dengan leluasa tanpa penghalang. Orang berbondong datang sholat dengan khusyuk tanpa gangguan. Ini tanda negeri Islam. Itu ciri khas. Makanya negeri bisa makmur dengan masjid. Orang memakmurkannya, membaca ayat-ayat Allah, memberikan maslahat kepada lingkungan. Ahlussunnah memang jadi sebab makmurnya sebuah negeri. Gimana? Masjid. Dan kita wajib bersyukur. Makanya jawab adzan, selesai bersolawat, berdoa, tegakkan sholat dengan benar, 2 kalimat syahadat kokoh, sholat kokoh. Itulah Islam betul-betul telah tegak. Zakat masih nanti, puasa masih nanti, haji masih nanti, tetapi 2 itu selalu ada. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Maka ramaikan masjid, jangan disepikan masjid. Ramaikan masjid, jangan disepikan masjid. Idza ra'aitum man ya'tatu ila masjid fashhadu bi annahu mukmin. Bila kamu melihat orang itu mengajekkan ke masjid, keluar masuk, saksikan sebagai mukmin. Masuk ada adzan, keluar ngurus pekerjaan sebagai bekal. Dipanggil datang lagi, namanya keluar masuk. Saksikan sebagai mukmin. Itu hikmah kita baru saja mendengar adzan, kita ambil ulasan, insyaallah kita nanti mendapatkan syafaat Nabi SAW, sehingga kita nanti akan dipanggil fulan bin fulan, silahkan kamu masuk surga. Semoga nama-nama kita nanti dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi poin yang ke-6, ada keluhan bahasanya dunia itu adalah kikir, bahkan ada yang mengatakan takdir itu memang kejam. Itu adalah penyakit-penyakit pemikiran yang ada di lingkungan kita yang wajib untuk kita obati. Maka solusinya sudah kita bahas. Berikutnya nomor 7, ada kesombongan. Apa itu? Ini semua karena adalah ilmuku. Ucapan siapa itu? Sebagaimana Allah kisahkan pada surah Qasas yang ke-78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya tahu ini semua diberi gara-gara ilmu yang ada di sisi saya. Ucapan siapa? Harun. Sugih apa melarat?
tumpukane bondo pol. Pinten jumlah? Kunci gudang kekayaan yang berkarung-karung diangkat beberapa orang rumangsa kabutan saking akeh. Dengan kesombongan dia mengatakan, saya tahu tanda cinta Allah itu adalah kaya. Ternyata saya kaya, kalau begitu saya dicinta oleh Allah. Itu bahasa siapa itu? Bahasa Qarun. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bersama hartanya dibenamkan, gak ada yang bisa menolong sama sekali. Sebagai simbol kayanya, nanti ada seseorang pacul-pacul nek mburitan cetuk barang kuno nopo jereke. Nemu harta Qarun. Pancen Qarun tau blusukan teng campur darat nggih. Teng desa Sawo mriki nggih. Itu simbol kekayaannya yang sangat masyhur, tapi kenyataannya nggak bisa menolong. Itulah kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Makanya bila kita diuji kaya, waspada. Maka kembalikan kepada sikap Nabi Sulaiman yang luar biasa, kelebihan Allah berikan sampai tahu bahasa hewan. Ternyata sangat tawadhu sekali. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Ini hanya ujian saja, ini fadilah dari Allah. Bisakah saya syukur atau saya kufur? Makanya kisah 3 orang kita wajib ngambil pelajaran. Sing sitok diberi kekayaan dengan sebab onta, yang sitok diberi kekayaan dengan sebab sapi, yang sitok diberi kekayaan dengan sebab kambing. Ketiga-tiganya sugih pol. Lalu malaikat menjelma kondisi mereka bertiga sebelum kaya. Ada yang kulitnya rusak, rambutnya rusak, dan ada yang buta. Akhirnya yang diberikan onta dan sapi hancur. Kenapa? Enggak syukur. Yang diberikan kambing, dia yang syukur. Ketika ada orang datang menjelma sebagai orang yang buta, dia mengatakan, dulu saya juga buta seperti kamu, miskin. Allah sembuhkan saya, Allah berikan kekayaan. Sekarang melimpah, sekarang butuhmu apa? Jipuo, sesuai dengan kebutuhanmu. Mestinya sikap kita seperti itu. Sehingga dengan begitu nanti akan terjadi pemerataan. Makanya kesombongan bahasa Qarun itu harus dihilangkan. Berikut nomor 8. Seolah-olah kaya itu adalah pasti cukup. Adakah di masyarakat yang punya pakem bila sugih apa-apa selesai? Semuanya butuh ada di genggaman tangan dengan uang beres. Ada bahasa kayak begitu? Banyak. Yang itu wajib kita tinggalkan. Itu juga yang banyak terungkap oleh orang miskin ketika melihat sugih Qarun. Sebagaimana Allah kisahkan juga ada pada surah Qasas yang ke-79 mengatakan apa? Ya laita lana mislama utiya Qarun innahu ladzu haddin azim. Dua sekiranya kita diberi semisal apa yang diberikan kepada Qarun, dia punya jatah kekayaan yang sangat besar. Tapi kenyataannya nggak ada yang bisa menolong sama sekali. Qarunnya hancur, Fir'aunnya pun juga ditenggelamkan, dan itu hanya cerita saja. Yang jelas semuanya diwariskan kepada kaum muslimin. Sampai-sampai banyak yang terbawa kepada kekikiran. Gara-gara mengatakan seolah harta itu sudah segala-galanya. Yang untuk kasus ini kita bisa melihat apa yang Allah kisahkan pada surah Qalam. Sejak dari ayat yang ke-17 sampai 32. Yang pemikiran kayak begitu banyak kita jumpai di masyarakat. Sekarang kita baca kisahnya supaya kita nggak punya pemikiran demikian. Surah apa mau? Surah Qalam. Nomor berapa? Urut surah Qalam niku 68. Ayat berapa tadi? Mulai yang ke-17.
Bagaimana Allah mengkisahkan tentang hal itu? Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aksamu la yasrimunaha musbihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka sebagaimana kami menguji orang memiliki kebun yang luar biasa. Ketika mereka bersumpah, pagi besok kita akan panen besar. Wala yasnah, mereka enggak mengucapkan insya Allah. Ketika menunggu pagi, malam ada apa? Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Ketika mereka tidur di malam itu, kebunnya ternyata diselimuti bencana. Fasbahat qasirin, ketika mereka bangun pagi melihat, itu bagaikan tanaman yang sudah dipanen habis. Ketika mereka berangkat, mereka ngomong apa? Fatana atau musbihin. Ketika berangkat masuk pagi, mereka saling berbincang. Aniktu ala harsikum in kuntum shorimin, bila kalian hendak memetik, ayo berangkat. Fantolaku wa hum yatakhafatun, mereka ketika berangkat sambil berbisik-bisik. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin, hari ini jangan sampai ada orang miskin yang tahu. Sampai barang mau diasaki gak oleh. Wa ghadu ala kharatin qadirin, mereka berangkat dengan yakin mampu panen besar. Begitu mereka sampai di areanya yang semalam sudah dihancurkan, mereka terbelalak. Allah menceritakan, walamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat, ternyata kita orang yang terugikan, orang yang bingung, yang sesat. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita diharamkan, sehingga mereka enggak mendapatkan hasil sama sekali. Itulah kondisi yang kita bisa melihat ketika orang itu mengandalkan seperti itu, ternyata itu tidak ada yang bisa menjamin cukup sama sekali. Seolah-olah kaya itu hebat, tapi kenyataannya enggak ada jaminan sama sekali. Sampai-sampai mereka kikirnya pol-polan, nganti orang miskin ditilap nih, nganti diasaki wae tidak boleh. Harapannya mereka akan panen dan dimonopoli. Yang terakhir kita masuk pada poin yang ke-10. Apa itu? Cukup itu dengan berkah, contohnya dengan tawakal dan takwa. Yang ini ada kisah panjang. Kisahnya Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah. Yang sebuah keluarga, karena merupakan alat membangun peradaban, tema di atas supaya kita terapkan di keluarga kita masing-masing, terutama keluarga dai atau keluarga para khotib atau keluarga para takmir. Kenapa? Akan jadi percontohan buat anggota masyarakatnya. Ketika Nabi Ibrahim membawa serta sang Hajar bersama Ismail, masih bayi cilik. Wong Jawa lek ngoneni napa bayi cilik niku? Bayi merah. Kadang diungkapkan dengan cindil abang, ngoten nggih. Jadi ora pantes mosok bayi kok cindil ngoten nggih. Cindil panggil tikus. Tapi kadang itu bahasanya. Dengan dua wadah diletakkan di sebuah lembah, hanya ada satu pohon tanpa penduduk, tanpa tanam-tanaman. Selehne tinggal pergi tanpa pamit. Akhirnya Hajar mengejar, tanya, tidak ada satupun yang dijawab. Baru mentok pertanyaan terakhir, emangnya Allah memerintah begitu ya? Baru dijawab. Apa kata Ibrahim? Iya. Apa kata Hajar? Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan saya. Bayangkan, lembah tanpa penduduk, gersang, satu pohon,
seorang ibu nggo bayi cilik dengan 2 wadah air tinggal suami tanpa pamit, terus pun dirasane. Tapi ternyata dari sini menjadi cikal bakal peradaban dunia termaju. Gimana itu? Sikap Nabi Ibrahim ini adalah perintah dari Allah, Hajar siap. Ketika ini perintah dari Allah, langsung pemikirannya, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan saya. Hari demi hari dijalani. Rasanya seorang ibu nek sorwit ngupane bayi ra nek wong, gak nek jero ngomah. Rasanya terus pundi kira-kira? Berat sekali perjuangan mereka. Kita belum pernah berbuat mengalami kehidupan seberat itu. Ketika air habis, makanan habis, ibu kelaparan, ASI gak keluar, nyawang bayek gak mentolo. Naik bukit sana, mbok menawa ada apa-apa, enggak ada. Turun delok bayek gak mentolo, naik bukit sana. Mbok menawa ini apa-apa, enggak ada. Turun lagi nyawang bayek gak mentolo. Berapa kali naik turun ini? Sampai 7 kali. Itu kisahnya Sa'id seperti itu, berat sekali. Seorang ibu sendirian, luwe ngopene bayek, gak ada suami. Panas, gersang. Kayak apa kira-kira kakinya untuk jalan naik turun? Karena pencukup itu dari Allah. Allah keluarkan Zam-Zam. Fungsinya 3. Jadi minuman yang punya niatan minum, jadi makanan yang punya niatan makan, jadi obat yang punya niat berobat. Akhirnya Allah berikan kecukupan. Pakai air, itu Allah memberkahi. Makanya bila kita punya keluarga atau kabutan, kembali kepada kisah Hajar yang luar biasa. Nanti di sana ada penyelesaian. Kita nggak seberapa berat dengan mereka. Dengan nanti akan kita digiring, cukup itu dengan berkah. Keluarga kita harus seperti itu supaya tangguh. Bapak akhirnya saya itu mendapatkan curhat dari seseorang. Suami kerjanya rapata entuk mbedine mek tukaran. Ustaz, gimana saya? Kangen sih sama anak, tapi oleh istri saya nggak boleh ke sana lagi. Gak payu jadi suami. Padahal itu ternyata adalah mondok, pernah jadi guru di pondok itu padahal. Makanya kita butuh mengambil pelajaran yang kayak begitu. Akhirnya dengan minum yang ada Allah mencukupi, ASI lancar, Ismail bisa mimik, ada burung keliling menandakan di bawah itu ada air. Suku Jurhum, ini cikal bakalnya Arab, yang hidup ke sana kemari, ada burung, berarti tahu di bentuk ada air. Kemudian mengirim peneliti, ternyata betul ada air. Akhirnya mereka diajak datang bareng dan minta izin, bolehkah kami tinggal di sini? Jawabnya, boleh, tapi air milik saya. Inilah terjadi perkampungan. Hajar supel, mudah bergaul, sehingga jadi ikatan masyarakat yang kuat. Ismail tumbuh luar biasa. Ketika sudah bisa bekerja, baru menikah. Kemudian ibunya meninggal. Ibrahim belum kunjung. Kunjung pertama, nggak ketemu istri. Kenapa? Sudah meninggal. Nggak ketemu Ismail. Kenapa? Sedang berburu. Ketemu siapa? Mantu. Ditanya, gimana penghidupanmu? Yang kamu makan apa? Yang kamu minum apa? Napa jawabannya? Penggayane mek sambat mawon, gak ada jawaban kecuali sambat. Wis gak yang disyukuri, gak sing dikonai. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tak pamit ya, pesen salam. Dan satu pesan, omah ini ketoke daun pintunya butuh untuk diganti. Ketika Nabi Ismail pulang, ada gelagat, gayanya kok ada tamu siapa? Diceritakan. Orangnya gini-gini, oh itu bapak itu. Apa pesannya? Salam. Apalagi? Kayaknya rumah ini daun pintunya butuh untuk diganti. Apa maknanya? Tanpa syukur, tanpa sabar, tanpa qanaah, tanpa menjadikan Allah sebagai pencukup keluarga, sulit bertahan. Mau berjuang bila kayak begitu berat. Maka jadikan solusi.
Akhirnya dipulangkan, cari yang lain. Ketika Nabi Ibrahim kunjung, yang ini sudah luar biasa. Penyabar, qanaah, enggak ada keluh kesah. Yang ada menggali hikmah dan cukup. Pulang, titip salam, pamit, rumah ini supaya daun pintunya dijaga. Nabi Ismail tiba, ternyata ketemu, diceritakan, oh itu bapak, pesannya begini, bapak ridho engkau sebagai istri saya. Butuh pendamping yang kayak seperti itu. Baru datang yang ketiga, Nabi Ismail sedang meruncingkan anak panah, lalu ketemu kangen-kangenan, kemudian diajak membangun Ka'bah. Itu kisahnya seperti itu. Kita butuh profil keluarga kayak begitu. Makanya kecukupan ini lewat berkah, itu sangat nyata. Kesanalah kita melangkah. Maka daripada itu, kunci utama yang kita miliki itu adalah tawakal dan takwa. Sekarang kita baca poin yang ke-9, hadis membimbing kepada kita bila kita bertawakal akan diberikan kecukupan. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum kuntum tawakkalu ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaku at-tayru taghtu khimasan wa taruhu bitonan. Sunan Tirmidzi sahih. Lau annakum, andaikan kalian, kuntum ada kalian, tawakkalun, semula berbunyi tatawakkalun, menempuh jalan tawakal ala Allah, atas Allah, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang semestinya. La ruziktum, niscaya kalian akan diberikan rezeki, kama yurzaku at-tayru, sebagaimana burung diberikan rezeki. Taghtu khimasan, berangkat perut kosong, wa taruhu bitonan, sore pulang dengan perut penuh. Manuk niku lek bengi klisian napa nglipus? Manuk lek bengi klisian napa nglipus? Jenengan cek mawon. Senyap gak ada suara, ngelipus. Mongko nggih jatah sesuk pun wonten apa dereng? Belum. Pagi zikir napa berkeluh kesah? Bangun zikir berkicau. Bagaimana tentram kehidupannya? Gimana rezekinya? Berangkat perut kosong, sore pulang sudah penuh. Wis diloloh kabeh. Bila kita bisa kayak begitu, kita pun juga akan diberikan rezeki model seperti itu. Ringan, hisabnya mudah, hidup tenang, bisa beribadah. Sing angel adaptasinya, lek iso mudah kehidupan itu. Kalau gitu tawakal itu apa? Ada 3 unsur. 1, yakin segala sesuatu Allah yang mencipta. Yang kedua, di dalam alam syar'i Allah membuat sebab akibat. Yang ketiga, tempuh sebab dengan penuh harap cemas, bersandar kepada Allah. Akeh disyukuri, titik disabari, berapapun cukup. Karena cukup dengan berkah, bukan dengan jumlah. Ini bila kita bisa, hidup itu tenang. Makanya takwa juga harus dimiliki. Karena fadilah takwa, baca pada surah Tolak. Ada berapa fadilah takwa pada surah Tolak? 1, ya ja'alahu makhraja, jalan keluar. 2, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, datang rezeki dari arah yang tidak disangka. 3, fahuwa hasbu, diberi kecukupan. Yang keempat, ya ja'alu min amri yusra, urusan dibikin mudah. Yang kelima, yukaffirun sayyiati, dosanya digugurkan. Yang keenam, wa yu'dzim lau ajra, digedhekne pahalane. Yang ketujuh, di ayat yang lain,
Wattaqullah yu'allimukumullah. Allah kan memberikan pengajaran. Dengan pengalaman nanti akan meresap. Makanya carilah ilmu, itu tanda orang yang takwa. Nanti akan semakin mendalam pemahaman kita. Ayolah ikhwah, azan wa ta'ala, itu poin demi poin telah kita urai dari tema yang ada. Ini merupakan bentuk pembimbingan kepada kita semuanya. Kondisi kita masing berbeda-beda, ada kaya ada miskin, tetapi itu semuanya akan menjadi pencukup ketika Allah memberikan kecukupan. Maka teori untuk ke sana kita telah membahasnya dari materi pelajaran yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang tersampai terdengar jelas, Allah memberikan pemahaman sehingga keluarga kita keluarga yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ada tanggapan? Disilahkan. Sekira cukup? Nggih, monggo. Tentang masail jahiliyah atau keyakinan tentang kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah berdalil dengan kias analogi yang besar, sedangkan dia mengingkari kias yang sahih. Atau mengindahkan kias yang besar dan kias yang sahih. Tema tentang masail jahiliyah, perkara jahiliyah yang diingkari Nabi SAW. Memang Islam datang untuk mengingkari tradisi jahiliyah, untuk mukhalafah, menyelisihi. Profil jahiliyah, kalau kita membaca tulisan Syekh Muhammad Abdullah itu sampai 100, 1, 2, 3 sebagainya. Salah satunya adalah menggunakan kias yang salah, menolak kias yang benar. Makanya kita butuh tahu kias itu apa, contoh yang salah dan contoh yang benar itu apa. Napa niku kias? Makna bahasa ukuran, makna istilah, ada perkara sudah dijelaskan hukumnya, ada perkara yang lain belum. Ketika kriterianya sama dengan perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya, maka yang belum ada tadi hukumnya diikutkan. Itu namanya kias. Apa contohnya? Khamr di masa Nabi bahanipun napa? Semisal anggur diperas, difermentasi, ditape, ngoten nggih bahasa gampangnya nggih. Direndam selama 3 hari masih boleh diminum, tapi bila sudah lebih dari 3 hari nggak boleh. Kemudian diwadahi wadah, semakin disimpan semakin lama nanti daya mabuknya semakin besar. Akhirnya hukumnya haram. Dan khamr enggak sama dengan alkohol. Kalau alkohol itu pembunuh, tapi khamr itu memabukkan. Alkohol itu adalah racun, tapi khamr itu adalah proses fermentasi, peragian. Nah, seperti itu. Itu standar hukum sudah ada. Kemudian sekarang ada benda yang tidak disebutkan oleh dalil. Tetapi benda itu ketika dikonsumsi dampaknya sama. Akhirnya hukumnya disamakan. Apa? Ini juga termasuk khamr. Napa contohnya? Cubung. Wis dadi atos-atos godhog mengke banyu dipun ombe, ngliyenge padha niku mengke. Akhirnya itu juga khamr. Kenapa? Kias. Kita mencari dalil al-kecubungu haram, nggak ada ketemu. Tapi ketika dampaknya itu sama, nanti hukumnya diikutkan, itu namanya kias. Yang kedua, kita akan melihat kias yang sahih. Apa itu? Sebagaimana di dalam pembahasan hukum yang kayak begitu banyak terjadi. Barang-barang di zaman modern yang enggak kesentuh dalil, dieksplorasi akhir-akhir ini untuk menetapkan hukum, semuanya menggunakan kias.
barang kayak begini, tempo dulu itu kira-kira modeli opo saja yang nanti dampaknya sama, nanti tinggal mengklasifikasi saja. Sekarang kias terbalik modelnya iblis, itulah gaya jahiliyah. Contoh yang nyata saja, hasadnya iblis nggak mau hormat kepada Nabi Adam itu menggunakan kias batil, di mana punya bawaan egois, merasa itulah yang tinggi derajatnya. Ketika Allah menanya, "Ma manaka antas juta lima khalaqtu biyadaya?" Iblis, kamu kok enggak mau hormat kepada makhluk yang kucipta dengan dua tanganku? Nyapo? Jawabnya, "Ana khairun minhu. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minar." Saya akan lebih baik daripada dia. Lawang dia kau cipta dari tanah, saya kan dari api. Api kan lebih baik daripada tanah. Yang namanya menghormat dari yang kurang terhormat kepada yang lebih terhormat. Saya kan lebih terhormat, bahannya kan dari api, dia kan dari tanah. Dia kan kudune sing menghormat kepada saya. Kenapa kok dibalik? Ini contoh kias batil. Padahal itu apabila menggunakan kias yang hak, baik itu apa yang Allah tetapkan, bukan hasil rekayasa. Karena semua itu adalah ketetapan milik Allah. Ala lahul khalqu wal amru, bahasanya mencipta, mengatur itu milik Allah. Ketika Allah sudah cipta Adam, dijadikan khalifah sebagai yang punya kewenangan mengendalikan perkara di bumi, yang dengannya diutus Nabi dan Rasul untuk membimbing, itulah yang baik. Tapi ternyata dengan hasad dibalik. Itu contoh pribadi jahiliyah. Dan berbagai macam kemaksiatan berangkat dari sini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah akal semata tanpa bimbingan dalil. Apalagi nanti akal menjadi pengendali. Bila sudah masuk kepada alam gaib, wah itu nanti akan banyak yang dikritisi gara-gara tidak masuk akal, seolah akal itu segala-galanya. Itu contoh permasalahan. Yang kayak begitu di masyarakat terlalu banyak, yaitu menggunakan kias yang terbalik dengan membuat ketetapan sendiri. Puncaknya itu adalah menjadikan akal itu segala-galanya. Maka untuk itu sebagai solusi penyelesaiannya, karena segala kerusakan itu berangkat dari akal yang dikulutuskan, makanya kita butuh tahu urusan itu dibagi dua, ada yang zahir, ada yang batin, ada awal, ada akhir. Ini hukum akal. Hidup itu berjudu. Ada itu diadakan, ada depan, ada belakang, ada dunia, ada akhirat. Ini menjadi hukum akal. Yang awal, yang zahir, akal sudah mencukupi untuk mengeksplorasi. Buktinya hewan rapatek berakal ternyata sudah menyelesaikan masalah. Roh hijau-hijauan dipangan selesai, sudah. Tapi kepada lawan dari awal ada akhir, lawan dari zahir ada batin, ada gaib. Ini tanpa wahyu gak mungkin bisa terungkap. Dan fitrah manusia ada iman kepada hari akhir. Napa contohnya? Fitrah manusia ada iman pada hari akhir. Wong mati niku berbur atau ada apa-apa? Kepercayaan masyarakat. Wong mati berbur atau ada apa-apa? Kepercayaan masyarakat. Jawab,
ada apa-apa. Buktinya mayit diperingkatkan ana acara berobosan. Dikeprokne kendil, dalane ben lancar. Diculne pitik, rohnya sudah bebas, sudah tidak terkekang lagi. Dikuningne napa? Beras nggih sawur ben padang dalane. Nanti akan endang-endang mulai nganti pitung dinane dicepak-cepaki. Endang-endang neh nanti hari ke-40 dicepak-cepaki. Satu se sewune setahun pisan. Ini mereka punya keyakinan di balik kematian ada apa-apa, maka bikin ritual. Akal nggak akan bisa sampai. Itu semua itu harus menggunakan wahyu. Tanpa wahyu nggak akan bisa terbongkar, yang ada hasil karangan, dzon, dan itu paling dusta. Ketika akal hendak meninjau kepada alam kubur, akal nggak akan pernah bisa ketemu. Andaikan mereka ada yang ngecek alam kubur, itu yang dicek bukan alam kubur tapi area kuburan. Jadi wong dipendem nanti akan dilunggoni, dijembari, dipasang lampu, ditekani malaikat. Akhirnya dipasang nopo? Kamera perekam. Wonge mulai didelok monitore. Oh, saiki malih mak biar padang didelok. Begitu sudah pulang gelap terus. Ketika dicek, gak enak apa-apa itu, katanya dijembari, ditutupnya mana nggak ada buktinya, ya panggah terbaring. Ini kita tanya. Sing tok cek niku galian kuburan napa alam kubur? Napa sing dicek? Lek sing tok cek alam kubur boleh apa? Nyawamu cepoten dhisik. Kalau perangkat rekaman live nanti gawonen. Nanti live di alam kubur engko tak delok nek kene piye ceritane awakmu dadi pengantar acara. Mau kira-kira? Nggak akan bisa. Makanya bila sudah masuk kepada alam gaib itu harus menggunakan wahyu. Tanpa wahyu nggak ada, nggak bisa. Fungsi akal memahami wahyu, mengimani dan menyiapkan. Tapi tradisi jahiliyah kayak gini nggak akan bisa diterima. Itulah sumber kerusakan, kembali kepada akal yang ranahnya tidak berada di tempatnya. Termasuk akhirnya jadi ilmu filsafat. Filsafat agama yang memiliki dasar dzon. Kebenaran itu adalah akal. Semuanya dicek dengan akal. Cocok dengan akal diterima, nggak cocok dengan akal, nggak masuk akal. Berapa banyak nanti ayat yang akan dibuang. Disitulah berbagai macam kerusakan. Sehingga berbagai macam kias-kias yang ada berangkat dari sini. Itu letak bahayanya. Maka untuk itu kehidupan kita, fungsi akal ya kita gunakan. Untuk mengeksplorasi dunia silahkan kita banyak berkreasi. Tapi kalau sudah masuk kepada urusan agama, berita gaib, maka fungsi akal kita adalah memahami dalil, sudah ada manhajnya. Quran ditafsirkan pakai sunnah dengan pemahaman para sahabat, itulah akidah nanti jadinya. Sebagai persiapan kondisi hari akhir. Wallahu alam, demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.